Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa amalan saliha wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah dan keutamaannya dalam agama Islam. Ada beberapa poin yang akan kita bahas terkait dengan tema ini. Poin yang pertama adalah menyempurnakan akhlak, termasuk di antara misi utama Nabi kita Muhammad SAW. Ini tercermin dari apa yang beliau sabdakan dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini bukan untuk menjadikan umatnya pandai-pandai. Karena apalah artinya pandai kalau dia berakhlak? Kita bisa lihat para koruptor itu bukan orang bodoh. Mereka orang-orang pandai. Gelarnya profesor, doktor, segala macam itu. Tetapi kenapa mereka korupsi? Karena mereka tidak punya akhlak. Jadi di antara misi utama Nabi kita diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di samping tentunya yang utama adalah mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah menyatakan, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul, di mana setiap rasul mengatakan kepada umatnya, ubudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut adalah ma'ubida min dunillah. Apa saja yang disembah selain Allah itu masuk ke dalam kategori taghut. Termasuk harta benda, pangkat, jabatan, ketika itu didewa-dewakan, diagung-agungkan selain Allah, maka masuk dalam kategori taghut yang harus dijauhi. Di samping untuk mendakwahkan tauhid adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dalam konteks bangsa Arab
sebagai objek pertama dakwah Rasulullah, maka sebenarnya di kalangan bangsa Arab mereka sudah memiliki akhlak-akhlak yang mulia, yang merupakan warisan dari nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya seperti kedermawanan, menepati janji, kemuliaan jiwa, suka menolong orang lain, kehidupan dalam kesederhanaan dalam hidup. Itulah di antara akhlak-akhlak mulia yang sudah ada pada bangsa Arab pada waktu itu. Akan tetapi di dalamnya mungkin ada penyelewengan atau sesuatu yang kurang pas, maka tugas Rasulullah adalah untuk meluruskannya agar akhlak itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Kita ambil contoh misalnya dalam masalah kedermawanan. Bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang sangat-sangat dermawan. Apalagi kalau dalam urusannya menghormati tamu, mereka luar biasa. Dikisahkan ada seseorang yang kedatangan tamu dan dia tidak punya makanan yang bisa dihidangkan kepada tamunya. Yang dimiliki satu-satunya adalah seekor unta. Maka dia rela menyembelih harta satu-satunya, yaitu seekor unta, demi untuk bisa menyajikan makanan kepada tamunya. Padahal itu harta satu-satunya yang dia miliki. Dengan tujuan apa? Agar dia dianggap sebagai orang yang memuliakan tamunya dan menjadi orang yang dermawan. Juga kalau kita kaitkan dengan kebiasaan mereka yang suka minum khamr, sesungguhnya mereka dalam meminum khamr tidak tujuannya semata-mata biar bisa mabuk, bukan. Mereka biasa mengadakan pesta miras, pesta khamr. Di antara mereka ada yang mengundang teman-temannya untuk pesta khamr. Kemudian mereka melakukan pemborosan, mengeluarkan uang yang sebanyak-banyaknya untuk beli khamr, kemudian mereka berpesta. Bagi mereka, uang yang mereka keluarkan untuk beli khamr, untuk menjamu teman-temannya, itu dianggapnya sebagai bentuk kedermawanan dari mereka. Jadi niatnya bukan sekedar hanya untuk bermabuk-mabukan, tetapi niatnya agar dipandang sebagai orang yang dermawan. Makanya pohon anggur mereka namakan dengan al-karom. Mereka menyebut pohon anggur dengan al-karom. Al-karom itu artinya kedermawanan. Sedangkan arak yang dibuat dari buah anggur mereka namakan dengan bintul karom. Anak perempuannya kedermawanan. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka berpesta miras itu tujuan utamanya agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Begitupun ketika mereka bermain judi, tidak semata-mata agar bisa menang judi, mendapatkan uang yang banyak, bukan. Tujuannya ketika mereka berjudi, dapat uang banyak, maka uangnya itu akan mereka bagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Jadi niatnya baik, tapi caranya salah. Maka inilah yang nanti akan diluruskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah kemuliaan jiwa, kemuliaan keluarga, itu mereka jaga luar biasa. Sehingga tradisi yang berkembang pada waktu itu, yaitu wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Niatnya tidak semata-mata untuk membunuh anak perempuan mereka, tetapi untuk menjaga kehormatan keluarga. Karena dalam pandangan mereka, anak perempuan ini dikhawatirkan setelah tumbuh dewasa
akan menimbulkan aib bagi keluarganya. Maka sebelum keluarga itu menanggung aib yang dilakukan oleh anak perempuannya, maka mereka membunuhnya ketika masih kecil. Jadi membunuh anak perempuan itu dilatar belakangi untuk menjaga kehormatan keluarga, bukan sekedar ingin membunuh. Dan itu dulu pernah dilakukan oleh Umar. Makanya Umar Ibnu Khattab kadang terlihat tertawa sendiri dan kadang menangis. Umar tertawa sendiri karena ingat ketika masih pada zaman jahiliyah dia membuat patung dari tepung. Kemudian dia sembah. Karena capek, lapar, kemudian dimakan Tuhannya itu. Kepalanya dipotong, dimakan, tangannya, kakinya, sampai badannya. Sehingga dia ketawa. Ingat masa jahiliyahnya pernah memakan Tuhan yang dibuat sendiri. Sehingga dia kadang terlihat tertawa. Dan terkadang terlihat menangis. Karena dia ingat dulu pernah mengubur hidup-hidup putrinya sendiri. Jadi kembali tradisi wa'dul banat, mengubur hidup anak perempuan pada zaman jahiliyah itu dilatar belakangi oleh keinginan mereka untuk menjaga kehormatan keluarganya. Karena dikhawatirkan anak perempuannya nanti menimbulkan aib bagi keluarganya. Jadi itulah sebagian akhlak mulia yang berkembang pada bangsa Arab sebelum lahirnya Rasulullah, dan tugas Rasulullah adalah untuk meluruskan yang bengkok dan untuk membetulkan yang rusak. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke poin yang kedua tentang kedudukan akhlak dalam agama Islam. Sesungguhnya akhlakul karimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Di antaranya yang pertama, tujuan risalah Islam untuk meluruskan akhlak dan menyebarluaskannya, serta memperbaiki akhlak yang telah dirusak oleh kejahiliyahan. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa apa-apa yang tadi dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu motivasinya mungkin betul, tetapi caranya salah. Ya, maka tugas Nabi adalah untuk meluruskan akhlak yang bengkok, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang rusak, yang dirusak oleh nilai-nilai kejahiliyahan. Maka tepatlah ketika Nabi mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, bahwa pengertian al-birru atau kebajikan adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, akhlakul karimah, itu mencakup segala jenis kebaikan. Jadi segala jenis kebaikan, baik kebaikan terhadap diri sendiri, ataupun kebaikan terhadap orang lain, bahkan kebaikan terhadap binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, itu adalah bagian daripada akhlakul karimah, ataupun akhlak yang terpuji. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang al-birru dan dosa. Jadi An-Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah tentang apakah itu kebaikan dan apakah itu dosa. Maka Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Artinya segala macam kebaikan
apapun bentuknya, kepada siapapun kebaikan itu diberikan, maka itu masuk bagian daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Sementara yang namanya dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dalam dada dan engkau tidak suka orang lain untuk melihatnya. Artinya, seseorang yang masih punya iman, seseorang yang masih punya rasa malu, ketika dia melakukan perbuatan dosa, seharusnya dia merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang meresahkan di dalam dadanya. Dan dia juga tidak suka kalau ada orang lain yang melihat perbuatan dosa yang dia kerjakan. Itu bagi orang yang masih punya iman dan masih punya rasa malu. Karena itulah definisi daripada al-ithmu, yaitu dosa. Dosa adalah sesuatu yang meresahkan di dalam dada dan engkau tidak suka orang lain untuk melihatnya. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik adalah sesuatu yang paling memberatkan mizan ataupun timbangan amal kelak pada hari kiamat. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari Abu Darda, di mana beliau bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di dalam mizan, di dalam timbangan amal yang lebih berat daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, apapun bentuknya, itu akan memperberat timbangan amal seseorang kelak pada hari kiamat. Maka kalau kita ingin timbangan amal baik kita menjadi berat, maka kita harus berusaha untuk menghiasi diri kita dengan berbagai macam akhlakul karimah. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salat. Dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dengan akhlaknya yang mulia itu, dia bisa mencapai derajatnya orang yang banyak berpuasa sunnah dan banyak melaksanakan sholat sunnah. Jadi derajat orang yang banyak berpuasa sunnah, orang yang banyak melaksanakan sholat sunnah, itu bisa dicapai oleh seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, orang-orang beriman itu berbeda-beda tingkatan imannya. Memang iman seseorang tidak sama. Ada yang sangat tinggi, ada yang sekedar tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Kualitas iman seseorang tidaklah sama. Namun orang mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling baik akhlak. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya atau terhadap istrinya. Kemudian yang kelima, orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah
yang sumbernya dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat majlisnya denganku kelak pada hari kiamat. Namun orang-orang pada terdiam. Sehingga Nabi sampai mengulanginya sebanyak 2 atau 3 kali. Maukah aku beritahukan kepadamu siapa orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat majlisnya atau kedudukannya denganku kelak pada hari kiamat? Akhirnya mereka mengatakan, ya, kami mau wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, dia adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan kelak pada hari kiamat yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulnya dengan akhlak yang mulia. Ini sebagaimana firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini merupakan pujian dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar berada dalam akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Mengapa Nabi kita dipuji oleh Allah sebagai orang yang akhlaknya sangat tinggi? Karena khuluquhul Quran. Karena akhlak Nabi kita adalah Al-Quran. Sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Aisyah tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Artinya semua yang ada di dalam Al-Quran dilaksanakan dan dipraktekkan dengan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau berhak untuk mendapatkan sanjungan dari Allah dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sampai kepada poin yang ketiga, yaitu tentang urgensinya akhlakul karimah, tentang pentingnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah memiliki banyak urgensi. Di antara yang pertama adalah bahwa akhlakul karimah adalah pelaksanaan dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita semuanya agar menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berakhlakul karimah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita pertama bil adli, untuk berbuat adil, untuk menegakkan keadilan, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberi bantuan kepada kerabat. Ketika seseorang memberikan bantuan kepada kerabat, itu nilainya 2.
Di samping itu merupakan sedekah juga untuk memperkuat tali silaturahim. Makanya diperintahkan untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya. Wa yanha 'anil fahsya. Dan Allah melarang kita untuk melakukan al-fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, wal bagyi, dan permusuhan. Jadi pada ayat ini Allah memerintahkan 3 hal dan melarang 3 hal. Memerintahkan berbuat adil, berbuat baik, dan membantu kepada kaum kerabat. Kemudian melarang melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan melakukan permusuhan. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, berikanlah maaf. Jangan jadi pendendam. Kalau ada orang yang salah kepada kita, kemudian minta maaf, berikanlah maaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, kepada yang benar, kepada yang baik. Kemudian wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya tidak usah diladeni. Ya, nanti kita jadi bodoh seperti dia. Diabaikan aja. Itu artinya wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Demikian pula banyak ayat yang di dalamnya melarang akhlak yang tercela. Kita ambil contoh misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Karena bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan juga hendaknya kaum wanita tidak mengolok-olok kaum wanita yang lainnya. Karena bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-oloknya. Kemudian wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, dengan laqab ataupun julukan. Jangan memanggil orang dengan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Karena seburuk-buruknya nama itu adalah panggilan atau julukan yang tidak baik. Ba'dal iman, setelah keimanan. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak taubat ya, dari semua kesalahan-kesalahan itu, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian pada ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu itsmun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain.
Dan janganlah sebagian di antara kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Mengunjing, ya ghibah atau ngerasani. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumu. Tentu kalian tidak suka. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itulah di antara ayat yang di dalamnya mencela akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya, seperti suka mengolok-olok, suka mencela, kemudian memanggil dengan panggilan atau julukan yang tidak baik, ya, kemudian suka berprasangka buruk dan sebagainya. Itu yang harus kita jauhi bersama karena termasuk di antara akhlak yang tidak baik. Kemudian urgensi yang kedua adalah bahwa akhlak mulia adalah salah satu pilar kepribadian seorang muslim. Akhlakul karimah merupakan salah satu pilar kepribadian seorang muslim. Manusia tidak dinilai dari warna kulitnya atau keindahan fisiknya, miskin atau kayanya. Tetapi yang dinilai adalah akhlaknya dan amal perbuatannya yang menunjukkan akhlaknya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakanmu min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian saling bantu-membantu di antara mereka. Bukan untuk berbangga-bangga dengan bangsa dan kabilahnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa kemuliaan seseorang itu ditentukan seberapa tingginya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketakwaannya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisikmu. Apakah cantik, apakah ganteng, apakah fisiknya atletis, tidak. Tampilan fisik itu tidak dilihat oleh Allah. Wala ila suwarikum, juga kepada warna kulit. Apakah putih, apakah sawo matang, apakah hitam, itu tidak jadi pertimbangan bagi Allah. Walakin yang zuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Katakanlah Bilal, seorang budak yang hitam legam, tetapi jauh lebih mulia, ya, dari Abu Jahal, Abu Lahab, karena keimanannya. Sehingga warna kulit, bentuk fisik itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat kepada kualitas hati dan amal perbuatan seseorang. Maka dikatakan bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu pilar kepribadian seorang muslim. Kemudian urgensi yang ketiga
ada keterkaitan yang sangat kuat antara akhlak dan ibadah. Artinya seseorang yang akhlaknya baik, maka bisa dipastikan insya Allah ibadahnya juga baik. Tapi kalau akhlaknya rusak, maka ibadahnya juga bisa rusak. Ya. Makanya pada surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka di sini ada korelasi, keterkaitan yang kuat, ya, antara ibadah dengan akhlak. Ketika orang itu mendirikan sholatnya dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar melaksanakan, tetapi mendirikan sholat, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat, bukan dan laksanakan, bukan. Ketika sholat itu didirikan dengan sebaik-baiknya, maka bisa mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Kemudian yang keempat, akhlak sangat penting dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita sering mendengar berita, ya, berapa banyak non-muslim yang masuk ke dalam agama Islam ketika melihat bagaimana bagusnya akhlak kaum muslim. Dan juga kalau kita kembalikan kepada zaman Rasulullah, betapa banyak orang kafir, orang musyrik yang akhirnya masuk Islam karena melihat ketinggian akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh misalnya kisah Suraqah bin Malik, ya kan, yang berusaha untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi untuk mendapatkan sayembara, yaitu mendapatkan 100 ekor unta merah bagi yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati. Ya, maka begitu mendengar kabar ini, Suraqah, ya, segera memacu kudanya menyusul Rasulullah dalam perjalanan beliau untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi ketika sudah dekat dengan Nabi, ternyata kaki kudanya itu terperosok ke dalam tanah sampai berkali-kali. Ya. Sehingga akhirnya Suraqah yang tadinya berniat untuk membunuh Rasulullah demi untuk mendapatkan hadiah yang besar itu, pada akhirnya menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam karena melihat ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Juga banyak, ya, orang-orang yang dulunya suka meludahi Nabi, melempari dengan kotoran dan pasir, pada akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam setelah melihat bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Jadi akhlak itu sangat penting, ya, sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kita sampai ke poin yang terakhir, yaitu buah dari akhlakul karimah. Artinya orang yang mampu mempraktekkan dan menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, maka akan mendapatkan buah ataupun hasil yang banyak sekali. Di sini kami kutipkan apa yang disampaikan oleh Dr. Abdus Salam Hamud Ghalib. Beliau memerinci hingga 16 buah faedah yang akan didapatkan oleh orang yang mampu menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Yang pertama, akhlak yang baik merupakan sarana untuk bertakarrub yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak yang mulia itu merupakan sarana terbaik bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertakarrub ilallah bisa melalui akhlakul karimah.
Kemudian yang kedua, apabila seseorang itu berakhlak mulia, maka dia akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Manusia akan cinta kepada orang yang baik. Ya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada hambanya yang berakhlak baik ketimbang hambanya yang berakhlak tidak baik. Ya. Jadi apabila seseorang itu berakhlak mulia, maka dia akan dicintai oleh Allah dan juga oleh manusia. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik itu akan membuatnya mudah bergaul dengan orang lain. Dan mereka juga mudah bergaul dengannya. Artinya orang yang akhlaknya baik mudah diterima di tengah masyarakat. Sehingga dia mudah bergaul dengan siapapun. Karena orang yang baik akhlaknya akan dicintai oleh banyak orang. Sehingga dia mudah bergaul dengan banyak orang. Sementara kalau orang akhlaknya jelek, maka dia sulit untuk bergaul dengan banyak orang karena banyak orang yang tidak menyukainya. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang paling memuliakan seseorang sebagaimana akhlak, dan tidak ada yang membuat seseorang paling hina sebagaimana akhlak yang buruk. Artinya dengan akhlak yang mulia akan membuat seseorang menjadi terhormat. Sementara akhlak yang buruk, al-akhlakul mazmumah, itu akan menjadikan orang menjadi hina, tidak terhormat di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, akhlak yang baik adalah sebab tingginya derajat manusia. Ya, jadi orang yang akhlaknya baik akan menjadi orang yang tinggi derajatnya. Kemudian yang keenam, akhlak yang baik merupakan sebab cinta Rasulullah dan dekat dengannya pada hari kiamat. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan hadisnya, ya, bahwa barang siapa yang ingin dicintai oleh Rasulullah dan paling dekat majlisnya dengan Rasulullah kelak pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang ketujuh, akhlak yang baik merupakan tanda dari kelapangan jiwa dan kemuliaan tabiat seseorang. Ya, jadi seseorang yang akhlaknya baik itu menunjukkan dia orang yang jiwanya lapang dan juga tabiatnya mulia. Kemudian yang kedelapan, akhlak yang baik akan mengubah musuh menjadi teman. Ya, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan akhlak beliau yang sangat-sangat tinggi, bisa mengubah orang-orang yang tadinya memusuhi Rasulullah, bahkan berusaha untuk membunuhnya, menjadi temannya. Jadi akhlak itu bisa merubah dari musuh menjadi teman. Akhlak yang kesembilan, akhlak yang baik adalah sebab mendapatkan maaf dari Allah dan memperoleh ampunan darinya. Ya, dengan akhlakul karimah yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang akan mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, Allah menghapus keburukan dengan akhlak yang baik. Bagaimana yang Allah nyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwa segala macam kebaikan termasuk akhlak itu akan menghapus as-sayyi'at, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang ke-11, orang yang berakhlak mulia akan mencapai derajat orang yang rajin puasa dan sholat sunnah. Tadi sudah kita sebutkan, ya, hadisnya, bahwa orang yang berakhlakul karimah, maka dengan akhlaknya itu, maka dia bisa mencapai derajatnya orang yang banyak melakukan puasa dan banyak melakukan sholat sunnah. Yang ke-12, akhlak yang baik adalah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga.
Jadi akhlakul karimah banyak memasukkan orang ke dalam surga. Misalnya ketika dulu pernah kami sampaikan ya, ketika membahas amalan ringan yang berpahala besar, di antaranya adalah imatatul adza anit thariq, ya, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Sehingga ada dalam riwayat Muslim bagaimana seseorang mendapati ada potongan pohon yang melintang di jalan, kemudian dia menyingkirkannya agar tidak mengganggu orang yang lewat, maka sebab itu maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Bahkan pada riwayat yang lainnya dinyatakan karena itu Allah memasukkannya dalam surga. Ya. Jadi akhlak yang mulia, apapun bentuknya, itu akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-13, akhlak yang baik menjadikan bobot timbangan pemiliknya menjadi berat pada hari kiamat. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu akan bisa memperberat timbangan amal seseorang. Kemudian yang ke-14, akhlak yang baik menjadikan pemiliknya diharamkan atas api neraka. Yang ke-15, akhlak yang baik akan memperbaiki hubungan antara seseorang dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, akhlak yang baik akan memperbanyak sahabat dan menyedikitkan musuh. Orang yang baik akhlaknya, maka banyak temannya. Sementara orang yang buruk akhlaknya, maka tidak punya banyak teman. Karena bagaimanapun kita pasti akan suka kepada orang yang mempunyai akhlak yang baik ketimbang yang akhlaknya tidak baik. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan akhlakul karimah dan keutamaannya dalam pandangan Islam. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la mu'assiran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah wa la hajatan min hawaiji dunya hiya lak ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadha al-jam'al mubarak fi hadha al-makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur. Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbal Alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Ya Sami'ad du'a, Ya Dzal Manni wal 'Atha. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.